Tuhan memanggil Samuel? Karena Tuhan menghendaki Samuel menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel untuk menyatakan dirinya, kehendak dan kedaulatan Tuhan di tengah-tengah mereka. Wah, apa ya yang terjadi selanjutnya dengan Samuel? Makanya kita harus fokus beribadah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya NK. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya ajarkan kalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah ya Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak yang akan memimpin ibadah hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom, shalom. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Luar biasa. Apa kabarnya Kak Kesya? Luar biasa Kak. Luar biasa. Coba adik-adik, coba keluarin jempolnya. Kalau luar biasa kakak mulai jempolnya terangkat. Yuk sambil kita bangkit berdiri, kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, colek kanan kirinya. Yuk kita memuji nama Tuhan. Nah sekarang seperti biasa kakak mau ajak kalian peregangan dulu nih. Biar kayak memuji dan menyembah Tuhannya semangat ya Kak Kesya. Coba kakak minta kalian tangan kanannya di pinggang, tangan kirinya juga di pinggang. Gel. Coba selama 3 detik deh kakak tungguin. Hampir sampai semuanya ikut gerak. Oke, stop. Sekarang coba tangan kanannya ke bawah, tangan kiri juga ke bawah. Coba sambil digerakin ke bawah juga. Oke, bisa semuanya. Berarti nanti memuji dan menyembah Tuhannya harus semangat dan harus pakai gerakan. Betul gak Kak Kisya? Betul. Let's go. Kita mau nyanyikan lagu I Love You Jesus. Let's go Kak. Yuk sambil tepuk tangan yuk. Sambil digerakin juga badannya ya. Jangan lupa. Kita nyanyi bareng-bareng dan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Katakan I love you Jesus. Let's go. Pakai gerakan. I love you Jesus. Deep down in my heart. Katakan I love you Jesus. Deep down in. Ke kanan. Think about deep down. Deep down in my. Katakan talk about deep down. Deep down. Dari awal kakak minta pakai bahasa Indonesia. Let's go. Katakan aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Katakan aku cinta Yesus. Dalam. Ke kanan. Let's go. Gerak. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam. Dari awal kakak tantang kalian pakai bahasa Jawa. Let's go. Aku tresno Yesus. Jero banget. Katakan aku tresno Yesus. Jero tresnoku jero banget. Tresnoku jero. Sekarang adik-adik sendiri katakan dengan bahasa Inggris. Let's go. Katakan I love Jesus. Saya pakai gerakan. Kasih senyumannya dong. Deep down in my. Katakan think about deep down. Deep down in my heart. Katakan talk about deep down. Deep. Sekali lagi kakak minta semuanya. Let's go. Pakai bahasa Inggris. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my. Ke kanan bareng-bareng semua. Think about deep down. Deep down in my heart. Talk about deep down. Katakan think about. Ke kanan lagi. Semuanya harus gerak. Let's go. Think about deep down. Deep down. Katakan talk about
talk about deep, deep down, down, deep. Katakan deep down in my heart. Deep down in, sampai bawah semuanya. Deep down in my heart. Yeah, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang masih semangat katakan haleluya. Haleluya. Mana semuanya belum semuanya nih. Yang masih semangat katakan haleluya. Haleluya. Yeay. Oke adik-adik, silahkan kembali duduk. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Yuk kita persiapkan hati kita dan pikiran kita. Yuk adik-adik, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita sungguh-sungguh menyembah Dia. Yuk adik-adik, persiapkan hati kita adik-adik. Kita naikkan pujian penyembahan ini adik-adik dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Yes, amin. Kau berikan hidup yang baru. Haleluya. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kau segalanya. Kaulah segalanya Tuhan Yesus. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Katakan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salib dengan sungguh-sungguh. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Katakan di hidupku. Yuk adik-adik, sama-sama kita belajar lagu ini dari awal. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Yes. Katakan Kau berikan. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Katakan ku nyatakan. Nyatakan Kaulah segalanya. Yuk adik-adik, naikkan suara kalian. Katakan Engkaulah. Engkaulah sumber pengharapan. Yes, amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Dengan sungguh-sungguh katakan jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Angkat tangan kita sama-sama, kita
sungguh-sungguh karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan karena salibmu, ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan di hidupku, di hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami sembah hanya Engkau, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau baik. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur. Yuk adik-adik belajar menyembah Tuhan Yesus, belajar menyembah Tuhan Yesus. Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Katakan haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Karena salibmu Tuhan, karena salibmu Tuhan, kami bersyukur. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Katakan karena salibmu. karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi angkat tangan kita sama-sama katakan karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan karena salibmu, karena salibmu
adik-adik sendiri katakan karena salib. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan di hidupku. Di hidupku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu Tuhan Yesus. Kau sangat baik Tuhan. Semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kasih setiamu Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus dapat menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan Yesus. Dapat kami dengarkan dengan baik dan kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus di atas segalanya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Wah, sekarang siapa yang udah siap buat dengerin cerita firman Tuhan, angkat tangannya? Oke, yuk bagi kalian yang udah siap, kita siapin Alkitabnya, buku catatannya dan alat tulisnya. Sudah? Oke, kita akan mulai ya adik-adik. Tema kita kali ini yaitu dipilih untuk menjadi imam bangsanya. Kita akan belajar dari kisah Samuel. Dan cerita ini diambil dari kitab 1 Samuel 1 sampai 3. Nanti adik-adik bisa minta bacakan mama papa di rumah ya untuk cerita lebih lengkapnya. Oke, sekarang kita mulai adik-adik ya. Pada suatu ketika di kota Rama hiduplah sepasang suami istri yang bernama Ibu Hana dan Bapak Elkana. Mereka hidup takut akan Tuhan adik-adik dan mereka juga setiap tahun pergi ke Bait Allah di Silo untuk mempersembahkan korban persembahan adik-adik. Dan kalian tahu adik-adik, tapi Ibu Hana ini kandungannya ditutup oleh Tuhan adik-adik, yaitu dia mandul sehingga dia tidak bisa memiliki seorang anak pun adik-adik. Dan hal ini membuat dia sangat sedih. Karena apa? Karena setiap mereka pergi untuk memberikan korban persembahan di Bait Allah di Silo, madunya yang bernama Penina, dia selalu menyakiti hati Ibu Hana. Karena dia selalu mengungkit tentang Ibu Hana yang tidak memiliki keturunan adik-adik. Dan hal ini membuat hati Ibu Hana sangat sedih adik-adik. Bahkan dia sangat risau dan dia selalu murung adik-adik. Dan pada saat di Silo, Ibu Hana menyampaikan permohonannya kepada Tuhan adik-adik. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan adik-adik. Di sana dia berdoa sambil menangis terseduh-seduh adik-adik. Dan juga dia mulai mengutarakan apa yang dia rasa adik-adik. Dia mulai menyampaikan isi hatinya adik-adik. Dia mulai menyampaikan kesedihannya kepada Tuhan. Dan gak cuman itu adik-adik, dia juga sambil menangis. Dan di dalam doanya ini, di dalam permohonannya ini, dia meminta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki. Maka dia akan memberikan anak laki-laki ini kembali kepada Tuhan untuk melayani Tuhan adik-adik. Nah, ini yang dinamakan nazar ya adik-adik. Jadi ketika Ibu Hana berdoa, dia itu bernazar kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan dia anak laki-laki, maka anak ini akan dikembalikan kepada Tuhan. Dan selama Ibu Hana berdoa, ternyata Imam Eli mengamat-ngamati Ibu Hana. Imam Eli melihat apa yang dilakukan oleh Ibu Hana. Tapi karena Ibu Hana tidak
berdoanya mengeluarkan suara, tapi dia hanya mulutnya saja yang bergerak-gerak, Imam Eli pikir bahwa Ibu Hana ini sedang mabuk. Sehingga Imam Eli ini bertanya kepada Ibu Hana, berapa lama lagi kamu akan bermabuk? Seperti itu adik-adik. Di Alkitab nanti kalian bisa baca lebih lengkap ya. Dan kalian tahu adik-adik, Ibu Hana menjawab. Ibu Hana bilang kalau Ibu Hana ini tidak sedang mabuk adik-adik. Tapi dia sedang menceritakan isi hatinya kepada Tuhan. Dia sedang memberikan keluh kesahnya kepada Tuhan adik-adik. Ayo, siapa yang di sini suka cerita sama Tuhan, angkat tangannya. Wah, sama nih adik-adik, berarti sama Ibu Hana. Ibu Hana juga dia menyampaikan semuanya, menyampaikan kesedihannya kepada Tuhan. Dan sampai akhirnya Imam Eli berkata adik-adik bahwa pulanglah dan dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan adik-adik. Nah, setelah itu keesokan harinya Ibu Hana dan Bapak Elkana dia pergi lagi ke bait Allah untuk sujud berdoa adik-adik. Dan setelah itu mereka pulang ke Rama adik-adik. Dan kalian tahu setahun berlalu ternyata benar apa yang disampaikan oleh Imam Eli adik-adik. Yaitu Ibu Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, kalian ingat gak adik-adik? Waktu di Silo, waktu Ibu Hana sedang berdoa dia bernazar. Ada yang ingat gak nazarnya apa adik-adik? Nah, kira-kira apakah Ibu Hana akan taat atau tidak? Coba kita lanjut ya adik-adik ya. Nah, ketika Ibu Hana melahirkan seorang anak laki-laki, anak ini dinamai Samuel adik-adik. Dan Samuel ini akhirnya diberikan kepada Tuhan adik-adik, yaitu Samuel diantarkan oleh Ibu Hana dan Bapak Elkana ke bait Allah di Silo, tempat di mana Imam Eli berada, tempat di mana waktu Ibu Hana menyampaikan nazarnya adik-adik. Di sini Ibu Hana taat ya adik-adik kepada Tuhan. Dan setelah itu Samuel akhirnya hidup dan tinggal bersama Imam Eli. Samuel dipimpin oleh Imam Eli adik-adik, yaitu di bawah naungan dari Imam Eli adik-adik, karena Samuel sudah tidak lagi tinggal bersama orang tuanya. Di sini di bait Allah dia mulai melayani Tuhan adik-adik. Dia membantu Imam Eli adik-adik. Nah, setelah itu apa yang terjadi Kak? Setelah itu Samuel mulai makin besar adik-adik, dan orang tuanya juga selalu mengunjungi Samuel setiap kali mereka pergi ke bait Allah. Dan kalian juga harus tahu adik-adik, Imam Eli juga mempunyai anak-anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Tapi anak-anaknya Imam Eli ini dia tidak takut akan Tuhan ya adik-adik, sehingga Tuhan tidak suka terhadap mereka. Pada suatu ketika Samuel tertidur adik-adik, ketika dia sudah mulai dewasa, dia tertidur adik-adik di dalam bait Allah, karena dia memang tinggal di bait Allah ya adik-adik ya. Dan pada saat itu Samuel mendengar ada suara yang memanggil dia adik-adik pada saat dia tertidur, yaitu Samuel, Samuel. Dan akhirnya Samuel bangun dan dia jawab, "Ya Bapak." Dan dia pergi ke tempatnya Imam Eli adik-adik, karena dia kira Imam Eli yang memanggil. Setelah itu dia berkata kepada Imam Eli, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Imam Eli menjawab, "Tidak, aku tidak memanggil engkau, tidurlah kembali." Dan akhirnya Samuel pun taat. Dia pergi ke kamarnya lagi adik-adik, dan dia mulai tertidur adik-adik. Dan dalam tidurnya ini adik-adik, untuk kali kedua suara yang sama memanggil dia kembali adik-adik, yaitu Samuel, Samuel. Dan Samuel pun menjawab, "Ya Bapak." Dan dia pergi kembali ke kamar Imam Eli. Dan dia mulai berkata, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Dan Imam Eli pun menjawab kembali adik-adik, "Tidak anakku, tidurlah kembali." Dan akhirnya Samuel kembali tertidur adik-adik, dan suara ini untuk yang ketiga kalinya menyampaikan kepada Samuel adik-adik, yaitu Samuel, Samuel. Akhirnya Samuel jawab lagi adik-adik, "Ya Bapak." Dan dia pergi kembali ke kamarnya Imam Eli, dan Imam Eli pun menjawab adik-adik. Imam Eli mulai sadar setelah itu bahwa yang memanggil Samuel adalah bukan Imam Eli, yaitu tetapi Tuhan yang mau berbicara kepada Samuel. Akhirnya Imam Eli berkata,
"Nak, kembalilah tidur, dan jika nanti suara itu datang kembali, jawablah, ya Bapa, hambamu ini siap mendengarkan." Seperti itu adik-adik. Dan akhirnya Samuel mengikuti apa yang disampaikan Imam Eli adik-adik. Samuel kembali tertidur, dan di dalam tidurnya ini suara tersebut memanggil kembali ya adik-adik, yaitu "Samuel, Samuel." Dan akhirnya Samuel pun menjawab seperti yang disampaikan Imam Eli adik-adik. Dia bilang, "Ya Bapak, berbicaralah, hambamu ini siap mendengarkan." Adik-adik, kira-kira seperti itu adik-adik. Dan kalian tahu adik-adik, ternyata yang memanggil Samuel tadi adalah bukan Imam Eli, tetapi Tuhan. Tapi di sini sebelumnya Samuel tidak tahu adik-adik karena belum dikasih tahu. Dan setelah itu adik-adik, Tuhan mulai berbicara kepada Samuel adik-adik. Dan yang dibicarakan ini adalah tentang anak-anak Imam Eli. Apa yang akan terjadi kepada anak-anak Imam Eli. Nah, setelah Tuhan mulai berbicara, setelah Tuhan selesai berbicara, Samuel pun kembali tertidur sampai keesokan harinya adik-adik. Dan keesokan harinya dia mulai aktivitasnya seperti biasa dengan membuka bait Allah adik-adik. Dan kalian tahu adik-adik, Imam Eli bertanya kepada Samuel adik-adik mengenai apa yang telah disampaikan Tuhan kepadanya. Sebenarnya Samuel mungkin agak takut ya adik-adik ya, karena yang disampaikan ini kurang enak adik-adik. Tapi Samuel mau taat adik-adik. Samuel memberitahukan segala sesuatu yang disampaikan Tuhan kepada Samuel, yaitu bahwa tentang kejahatan anak-anaknya Imam Eli dan apa yang akan dialami oleh anak-anaknya Imam Eli adik-adik. Mendengar hal ini Imam Eli sangat sedih, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa adik-adik. Dan kalian tahu adik-adik, apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Samuel, hal itu terjadi kepada anak-anaknya Imam Eli adik-adik. Nanti kalian bisa baca di 1 Samuel 4 ya adik-adik untuk lebih jelasnya. Nah, setelah hal itu Samuel makin bertambah besar adik-adik. Dia makin bertambah hikmatnya adik-adik. Dan Samuel pun menjadi pemimpin bangsa Israel. Dia menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, berani dan saleh adik-adik. Dia menerima banyak sekali pesan Tuhan dan menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsanya adik-adik. Dia menjadi perantara Tuhan adik-adik. Nah, coba adik-adik, siapa yang di sini mau seperti Samuel? Angkat tangannya. Siapa yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya? Angkat tangannya. Wah iya adik-adik, kita semua mau ya adik-adik ya. Kita semua mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Untuk menjadi saksinya Tuhan adik-adik. Nah, gimana caranya Kak? Caranya sama seperti Samuel adik-adik, kita harus dengar-dengaran. Kita harus taat kepada Tuhan, yaitu dengan membaca Alkitab, dengan memuji Tuhan dan juga menyembah Tuhan adik-adik. Maka kita akan lebih dekat kepada Tuhan dan kita bisa menjadi alatnya Tuhan adik-adik. Nah, walaupun kita masih kecil, kita gak boleh meremehkan diri kita sendiri adik-adik. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sudah memilih kita untuk melayani Dia, untuk menjadi saksinya Dia sedari kita kecil, sama seperti Samuel adik-adik. Nah, itu cerita firman Tuhan kali ini. Nanti untuk lengkapnya kalian bisa baca bareng mama papa di rumah ya. Nanti dibaca kembali ya. Oke, sekarang Alkitabnya boleh ditutup, tangannya boleh dilipat, kita berdoa. Kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang Kau sampaikan Tuhan. Mengenai Samuel Tuhan, pakailah kami anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus, supaya kami bisa menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan Yesus, dari masa kecil kami, Kau yang pimpin kami Tuhan Yesus, Engkau yang tuntun kami selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Haleluya, amin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita mau berdoa dulu, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Yuk kakak undang semuanya berdiri yang ada di rumah, kita mau angkat tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biar setiap pujian kami, penyembahan kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau terima berkat daripada Tuhan, biar berkat Tuhan dilimpahkan kepada setiap anak-anak, siapapun yang hari ini melihat tayangan ibadah hari ini. Diberkati Tuhan dimanapun mereka berada dengan kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Kemanapun mereka pergi, melangkah Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Dan apa saja yang mereka perbuat dengan tangan mereka yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat mereka berhasil. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor, mereka akan dibuat Tuhan semakin naik dan tidak akan turun. Menjadi terang Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sampai selama-lamanya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.